saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian ya, kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat bahwasanya yang namanya COVID ini bukan aib. Jadi COVID ini bukan aib, bukan juga suatu hal yang apa namanya harus disembunyikan. Ya, apabila kita mendapati gejala-gejala COVID, terlebih mendapatkan berita kita pernah terpapar, maksudnya pernah berinteraksi, pernah satu ruangan, pernah dekat dengan yang terkonfirmasi positif, ya, kemudian muncul gejala ini, maka segera periksakan, ya, segera periksakan, ya, paling minimal dengan swab antigen, ya, insya Allah tidak terlalu mahal dan hasilnya cepat. Ya, jadi sekali lagi segera periksakan. Mengapa demikian? Karena pengalaman kami, ya, pengalaman saya, pasien yang segera terkonfirmasi COVID dan segera mendapatkan penanganan, ini prognosisnya ya atau hasil akhirnya itu lebih bagus. Ya, saya punya pengalaman pribadi soalnya. Kenapa? Karena saya merawat keluarga inti. Ya, saya punya keluarga inti ya umurnya sudah hampir 70 tahun. Ya, kemudian punya komorbid asma, begitu positif langsung kita tanganin. Langsung ditangani segera, ketika muncul gejala segera dikonter bahasanya, segera ditangani. Ya, muncul gejala sesak langsung ditangani, muncul gejala sakit-sakit otot langsung ditangani, ya, muncul gejala seperti demam langsung ditangani. Ya, jadi jangan tunggu parah dulu. Nah, dan pengalaman kita lagi, termasuk pengalaman saya pribadi, ya, biasanya yang gawat adalah yang terlambat ditangani. Jadi sekali lagi yang biasa yang gawat-gawat ini yang atau bahkan korban yang meninggal dunia yang terlambat ditangani dengan berbagai macam alasan. Pertama, takut didiagnosis COVID. Yang kedua, mungkin bisa jadi terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar kalau ke rumah sakit nanti di-COVID-kan dan sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga, takut ya, takut menerima hasil, takut menerima kenyataan. Ya, nanti kalau saya COVID gimana gitu ya. Nah, justru ini yang kurang bagus. Kenapa? Karena terlambat nanti penanganannya. Justru lebih cepat kita tahu, lebih cepat penanganannya. Dan insya Allah ini bukan aib. Ya. Dan isolasi mandiri pun nanti ada hikmahnya. Nanti kita jelaskan baik secara syariat maupun medis. Ya, dan insya Allah kita punya teman-teman keluarga yang menyayangi dan mendoakan kita. Ketika kita isolasi mandiri, maka banyak support datang kepada kita. Insya Allah. Seperti itu. Jadi sekali lagi segera begitu mengenali tanda-tanda dan gejala ini, terlebih mendapatkan paparan ya, artinya pernah satu ruangan dengan teman yang dia menginformasikan dia positif gitu, segera periksa, lebih baik cepat tahu daripada terlambat. Ya, ini sebagaimana teman ya sering kita jumpai ya orang yang tidak mau ditensi. Kenapa nggak mau ditensi? Saya takut nanti hasilnya tinggi. Nah, justru ini kurang bagus ya. Ya, dia takut ya. Nanti saya kepikiran kalau tensi saya tinggi. Nah, justru lebih bahaya yang nggak diperiksa tinggi begitu nggak diobatin nggak apa. Jadi demikian. Nah, ini perlu kita ketahui gejala-gejala COVID gitu ya. Bisa jadi tanpa gejala ya, dan saturasi yang paling bagus memang 95 ke atas. Ini yang bagus ya. Dan ada gejala-gejala ringan, ya ini paling sering ya seperti ini ya, pilek, demam, ya, dan yang paling khas ya ini ya, anoreksia. Ini yang paling khas. Ya, mohon maaf ya, anosmia. Anosmia ini yang paling khas dan hampir semua saya jumpai mereka anosmia. Dan tentu ini berbeda dengan flu biasa ya. Kalau flu biasa itu masih bisa mencium, ini anosmia. Benar-benar hilang. Ya, sebagian lagi mengatakan baunya mie goreng nggak kerasa. Baunya mie goreng. Sebagian lagi mengatakan baunya kamar mandi nggak kerasa. Makanya ada pasien yang pernah bilang ke saya, "Dok, alhamdulillah terasa nikmat bau kamar mandi," gitu ya. Akhirnya bisa nyium lagi bau kamar mandi ya, terasa nikmat gitu. Dan yang lain-lain ya, seperti itu.